أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan sedikit melanjutkan bahasan kita yang kemarin. Nanti ada dua pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai pembagian daging kurban. Karena kemarin kan belum sempat dibahas agak mendalam ya, baru sebentar kok. Sama tentang tata cara fikih mengenai sholat Idul Adha. Pertama kita akan membahas mengenai pemanfaatan sembelihan daging kurban. Jadi daging kurban itu sebenarnya buat siapa saja. Siapa yang boleh mengambil daging kurban tersebut, maka dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 28. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian ada di hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda bahwa untuk daging kurban itu sebagian dimakan shaykhul kurban, sebagian untuk fakir miskin dan sebagian untuk dihadiahkan. Maka dalil ini menunjukkan bahwa tadi untuk daging itu bisa dibagi menjadi 3. Jadi daging ini daging, kulit, kepala, semua anggota dari hewan kurban. Itu jadi 3 bagian. Pertama, maka untuk yang berkorbannya, shaykhul kurban, baik segera dimasak atau disimpan. Maka daging kurban itu boleh disimpan, tidak harus langsung diolah semuanya. Ada yang mengatakan, wah daging kurban itu hari tasyrik itu harus sudah diolah semua. Nah, seperti itu memang ada dalilnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi itu sudah dinasakh. Jadi seperti ziarah kubur. Karena Rasulullah pernah bersabda, dulu ziarah kubur itu aku larang, kemudian sekarang sudah diperbolehkan. Nah sama, dulu awal-awal Islam memang kurban itu 3 hari sudah harus dihabiskan, sudah harus diolah semua. Nah, tapi untuk setelahnya Rasulullah mengatakan silakan kalau mau disimpan. Apalagi kalau misalnya untuk kebutuhan paceklik. Yang kedua, disedekahkan baik kepada orang yang meminta-minta atau fakir miskin. Dan yang ketiga, disedekahkan kepada orang yang tidak meminta-minta. Nah, kalau ini sebagai hadiah. Kalau tadi yang kedua, sedekah kepada orang yang membutuhkan, orang yang tidak punya, maka yang ketiga disedekahkan kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang cukup sesuai dengan kehendaknya shaykhul kurban. Maka apakah masing-masing jatahnya harus sepertiga? Kan dibagi menjadi 3 ya. Maka apakah masing-masing itu harus tepat sepertiga?
tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, maka yang tepat adalah menurut Tarjih juga lebih baik jika dipaskan sepertiga. Karena memang kan disebutkan 3 gitu. Namun kalau misalnya lebih atau kurang dari sepertiga, atau misalnya diserahkan kepada orang lain semuanya, maka itu juga tetap diperbolehkan. Memang kalau dalam masalah ini itu tidak saklek ya. Jadi misalkan kok yang shahihul kurban cuma 1/4, 3/4-nya dibagikan semuanya, itu boleh. Atau malah shahihul kurban nggak mau ngambil, dibagikan semua ke fakir miskin atau buat hadiah semua, itu juga boleh. Yang paling penting semuanya ini harus ada. Terutama yang fakir miskin, untuk sedekah fakir miskin ini yang tidak boleh dihilangkan. Bahkan ada yang berpendapat shahihul kurban itu sebenarnya kalau meminta lebih dari sepertiga itu boleh. Cuma ya kalau misalnya meminta lebih kan kurang pantas ya. Maksud niatnya kan untuk sedekah, niatnya untuk diberikan kepada orang untuk beramal, kok malah dimakan sendiri. Kan bahasanya boten ilok. Tidak pantas. Jadi walaupun sebenarnya secara hukum itu boleh, jadi misalkan ekstrim-ekstrimnya ya Pak ya, ini di kurban 1 kambing, itu dagingnya diambil semua, sedekahnya cuma 1 plastik bahasanya. Itu yang kalau secara hukum itu tidak ada larangannya. Boleh seperti itu sebenarnya. Secara hukum. Ya tapi kan secara adab kan boten pantes. Masuk kurban apalagi misalnya mungkin kurbannya disembelih di panitia gitu ya. Kemudian kok malah dimakan sendiri, ya kan nggak enak dilihat sama orang. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa yang ya secara hukum boleh, tidak dilarang ya, tapi masalah secara adabnya. Kemudian kemarin sudah juga disinggung bahwa kurban itu boleh diberikan kepada orang kafir asalkan bukan kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi itu adalah orang yang memerangi kaum muslim. Contohnya ya orang-orang Israel. Mboten pareng Pak maringi kurban kepada orang Israel. Atau misalnya orang Myanmar, Buddha-Buddha yang menyiksa saudara kita di Rohingya, nggak boleh itu dikasih kurban. Jadi konotasinya itu konotasi perang ya. Kalau cuma sekedar wah ini orang kafirnya itu sering ngomongin kita, sering gibah, sering berkata-kata yang tidak enak. Nah, kalau itu bukan masuk kafir harbi. Itu tetap kafir yang dhimmi, kafir yang dilindungi, ya cuma mungkin akhlaknya kurang baik. Ya kalau seperti itu tetap boleh dikasih kurban. Tentu setelah yang muslim itu dapat semua. Jadi misalkan, wah ini kurbannya melimpah, kok semua muslim sudah dapat semua, yang fakir miskin sudah dapat, yang mampu sudah dapat, kok masih ada sisa daging? Nah, boleh tadi sebagai sarana berdakwah dihadiahkan kepada orang-orang kafir. Karena kiasnya hewan kurban itu sama seperti sedekah atau hadiah, dan kita boleh memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir. Maka kalau ada orang yang melarang memberikan kurban kepada orang kafir, itu tidak ada dalilnya. Nah, itu pemanfaatan yang diperbolehkan. Nah, kemudian
pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang. Nah, ini yang perlu diperhatikan, geng. Yang tidak boleh dilakukan kepada daging kurbannya. Yang pertama, memberikan upah pada jagal dari hasil sembelihan kurban. Dalilnya apa? Dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit dan jilalnya, yaitu kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Jelas di sini, ya? Bahwa Rasulullah itu tidak memberi upah kepada tukang jagal dari dagingnya atau dari kulit atau kepala. Jadi nggak boleh kok, wah karena jagal berarti jatahnya kepala. Itu tidak boleh. Kalau memang mau dikasih upah, silahkan dari kantongnya sahibul kurban sendiri. Jadi ada biaya operasional untuk tukang jagal. Ini juga termasuk untuk panitia. Jadi tidak boleh ya tadi mengupah, memberikan imbalan berupa daging. Kecuali memang sudah jatahnya, ya. Jadi memang itu jatah panitia, termasuk orang yang menerima daging kurban, ya boleh menerima. Tapi menerimanya sebagai penerima daging, bukan sebagai panitia. Kalau sebagai panitia, kok dibilang sebagai upahnya, sebagai bahasanya tanda terima kasih, nah itu tidak diperbolehkan. Tapi misalkan sahibul kurban mau memberikan lebih kepada panitia, boleh apa tidak? Boleh, tapi diambil dari jatahnya sahibul kurban dan harus ada akad di awal dan atas keridhaan sahibul kurban. Jadi dari awal bilang sama sahibul kurban, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, nek misalkan dari jatah yang untuk hadiah itu dihadiahkan kepada, kan tadi kan ada sepertiga itu kan untuk dimakan sahibul kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah fakir miskin. Nah, sepertiga yang hadiah itu boleh enggak kalau misalnya dihadiahkan kepada panitia? Jadi biar panitianya dapat ekstra. Kalau misalnya sahibul kurban, oke Pak, siap, butuh nopo-nopo, itu nggak apa-apa kalau sudah ada keridhaannya. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh mengambil dagingnya. Yang kedua, tidak boleh menjual hasil sembelihan kurban, baik berupa kulit, wol, rambut, daging, tulang, dan bagian lainnya. Dalilnya adalah hadis dari Abu Sa'id, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah menjual hewan hasil sembelihan hadiyu. Sembelihan hadiyu itu sembelihan ketika haji, gitu. Misalnya ketika ada had atau denda, atau misalnya kalau haji tamattu itu hajinya orang Indonesia. Jadi umroh dulu baru haji. Nah, ini kalau haji tamattu seperti itu wajib menyembelih hadiyu. Maka sembelihan hadiyu ini dan sembelihan udhiyah atau kurban itu tidak boleh dijual. Tetapi makanlah, bersedekahlah, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang, namun jangan kamu menjualnya. Hadis ini tapi riwayatnya dhaif. Tapi walaupun dhaif ini tetap bisa menjadi dasar bahwa tidak boleh. Bahkan para ulama sepakat, ya,
Kalau untuk daging, bahkan kalau daging itu tidak boleh dijual, mutlak. Itu tidak ada yang tidak setuju. Karena kan kalau daging jelas bisa dimanfaatkan. Maka nggak boleh kok panitia itu menjual dagingnya. Atau untuk apapun, baik untuk operasional, untuk kebutuhan, atau untuk sedekah tetap tidak boleh. Nah, kalau untuk yang kulit, kepala, kaki yang memang susah diolah, maka ada beberapa perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat itu tidak boleh menjual kulit hewan kurban. Mutlak nggak boleh. Sedangkan kalau Abu Hanifah itu boleh menjual kulit hewan, kemudian hasil penjualannya dibelikan daging atau barang. Jadi barter ya, barter kulit dengan daging. Sedangkan sebagian ulama Syafi'i berpendapat boleh menjual hasil kulit kurban asal hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan kurban. Tapi ini pendapat yang kurang kuat. Jadi misalnya kalau jual kulit untuk operasional boleh enggak? Nah, kalau tadi pendapat yang ketiga itu masih boleh. Kalau Muhammadiyah bagaimana? Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa kami sepakat tidak boleh menjual daging kurban karena memang tujuan disyariatkannya penyembelihan hewan kurban adalah untuk dimakan dagingnya, terutama untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi kalau Muhammadiyah, daging mutlak tidak boleh dijual, harus dibagikan semua. Nah, kalau penjualan kulitnya, maka pada dasarnya kami sepakat untuk tidak dijual sepanjang dengan membagikan kulit ini dapat mewujudkan kemaslahatan. Kalau ada yang mau menerima kulitnya, ada yang mau mengolah kulitnya, maka boleh lebih baik dibagikan, jangan dijual. Siapa yang mau kepala, siapa yang mau kaki, kalau ada yang siap mengolah dan mau mengolahnya, ya monggo jatahnya bisa diganti kaki atau kepala tersebut. Tetapi kalau misalnya susah diolah, kayak misalnya kulit kan nggak semua orang bisa, gitu. Tidak semua orang mau dan mampu. Atau misalkan kaki atau kepala, itu kan kadang-kadang kalau dibagikan malah menjadi rebutan, nanti malah tidak jadi masalah siapa yang dapat. Maka kalau seperti ini, boleh menjual, kemudian hasil penjualannya itu disedekahkan. Tidak boleh untuk panitia, tidak boleh untuk shahibul kurban, tidak boleh untuk operasional kurban. Dan kalau bisa itu jangan kalau yang panitia mau yang menjualkan, lebih baik minta persetujuan shahibul kurban. Jadi shahibul kurban bilang, Pak, ini nanti kulitnya kami jual, kemudian kami sedekahkan, boleh tidak? Kalau boleh baru bisa. Jangan langsung, wah ini kulit gak ada yang pakai, langsung kita jual, betul marah. Nah, tadi ketika dijual, silakan buat kas masjid, boleh, buat sedekah pondok, boleh, buat infak yang lain, boleh, atau keperluan pengajian, silahkan, betul-betul. Sementing untuk sedekah atau mungkin kepada fakir miskin. Ya tadi ya ditukarkan dengan kambing, itu juga boleh, dengan daging supaya jatah dagingnya lebih banyak. Tapi tadi tidak boleh untuk panitia. Jadi misalkan, wah ini uang operasional kurang, ditutupi dengan penjualan kulit, nah itu tidak boleh. Benar ya? Jadi untuk kulit, kepala, kaki, kalau memang susah dibagikan, boleh dijual. Tapi yang menjual jangan panitia.
minta tolong orang lain untuk menjualkan, dan uangnya tidak boleh untuk operasional kurban, tidak boleh untuk upah panitia, tidak boleh untuk upah jagal, tidak boleh dikasihkan kepada sahibul kurban. Harus disedekahkan, baik kepada fakir miskin ataupun kepada masjid atau untuk kas-kas kegiatan keagamaan. Nah, tapi kalau misalkan sudah diterima, sudah di tangan penerima, maka penerima boleh menjualnya. Jadi misalkan ibu-ibu angsal daging, kan kadang-kadang asalnya kathah nggih. Wah dari sini kan 3 nggih. Gedung dakwah angsal, saking MI angsal, saking Majelis Taklim angsal, makanya saking ada yang ngasih dari temen jauh, Skorjo ada yang ngasih, dari Patean ada yang ngasih. Jadi kan sampai dapat 5 kantong misalkan. Wah ini kalau 5 kantong kebanyakan. Satu, ya udah satu, tak simpen 1, 3-nya saya jual. Boleh enggak? Boleh. Kalau penerima yang menjual itu boleh. Kenapa? Karena ketika sudah dikasihkan, status kepemilikannya sudah berubah. Jadi sudah menjadi hak milik si penerima. Nah, kalau sudah menjadi hak milik penerima, mau dijual monggo, mau dikasihkan monggo, mau dibuang monggo, masa kasarnya gitu. Silakan menjadi hak yang menerima. Maka ini juga sama seperti zakat, gitu. Maka boleh enggak menerima menjual beras yang dikasihkan ketika zakat fitrah? Parah, Pak. Karena kan zakat fitrah itu kan kadang-kadang ngasih berasnya kan sampai 10 kilo, 15 kilo, betul nggih? 15 kilo gini apa? Kan biasanya Bang yang buat makan sekilo atau 2 kilo itu sudah cukup gitu. Maka sisanya itu kalau mau dijual tidak apa-apa. Tapi ini berlaku bagi penerima yang bukan sahibul kurban. Kalau sahibul kurban angsal jatah boten bareng dijual. Ingat ya? Kalau yang bukan sahibul kurban boleh. Tapi kalau yang sahibul kurban tidak boleh. Kalau sudah kurban, niatnya untuk sedekah malah dijual. Kalau sahibul kurban boleh disimpan, boleh dimakan, boleh dihadiahkan, tapi tidak boleh dijual. Untuk sahibul kurban. Kalau yang selain sahibul kurban, ketika menerima boleh menjual. Itu untuk pembagian daging kurban. Selanjutnya kita masuk ke bahasan kedua, yaitu mengenai fikih sholat Idul Adha. Apa sunah-sunahnya, tuntunannya, tata caranya untuk sholat Id. Yang pertama, waktu dan tempat sholat Id. Kalau sholat Idul Fitri itu dikerjakan setelah matahari terbit dan ketinggian 2 kali panjang tombak, kurang lebih 6 meter. Sedangkan sholat Idul Adha mataharinya meninggi kurang lebih 1 tombak, sekitar setengah jam sejak terbitnya matahari. Jadi kalau Idul Adha itu dari syuruk ya, berarti kalau syuruknya jam 6 berarti setengah 7. Jadi setengah jam setelah syuruk. Kalau Idul Fitri bisa sampai 1 jam setelahnya. Jadi Idul Fitri itu lebih telat. Kenapa kok Idul Adha lebih awal sedangkan Idul Fitri diakhirkan? Karena Idul Fitri diakhirkan supaya yang mau bayar zakat fitrah yang telat-telat itu masih ada kesempatan untuk bayar. Makanya sholatnya itu diakhirkan. Kalau Idul Adha, kenapa sholatnya cepat-cepat? Karena supaya dang nyembelih hewan kurban. Dang selesai sholat, dang nyembelih. Ya berarti waktunya ya waktu duha, gitu.
mulai dari tadi setengah, kalau sekarang terbitnya jam 5.40 ya, 5.45 gitu. 5.45 apa 5.40? 5.40 gitu. 5.40 berarti ya tambah setengah jam, berarti 6.10 gitu. 6.10 itu sudah bisa mulai sholat Idul Adha. Maka diselenggaranya di mana? Untuk sholat Id itu di lapangan, disunahkan di lapangan, tidak di masjid kecuali kalau hari hujan. Dan ini sesuai sunnah Rasul. Rasul itu selalu mengerjakan sholat itu di lapangan kecuali sekali karena ada hujan. Jadi kalau tidak ada hujan, silakan di tanah lapang. Monggo lapangan voli, lapangan bola, halaman, jalan, bebas kayak. Yang penting di luar. Kenapa? Karena ketika kita mengadakan di luar, maka semua orang itu bisa ikut hadir, baik anak-anak, perempuan, bahkan perempuan yang haid itu bisa ikut. Karena kalau diadakan di masjid, berarti kan yang haid tidak bisa masuk. Karena Rasulullah itu menyuruh seluruh umatnya yang tidak berhalangan itu untuk ikut sholat Id. Laki-laki, anak-anak, perempuan, orang tua itu semuanya diminta untuk keluar ke lapangan untuk meramaikan penyelenggaraan sholat. Kayak itu perempuan yang haid itu kan, atau Rasulullah kan yang haid itu silakan ikut. Jadi kalau haid itu tidak ikut sholat, ya. Tidak ikut sholat, tapi ya ikut mendengarkan. Dan kalau dulu ada dibilang blok M gitu ya. Namanya dibuat blok M untuk orang-orang yang sedang M. Yang kemarin aku di kemarin Skorjo damel kayak kotak M ya, blok M untuk orang-orang yang memang biar duduk ada tempat khusus biar nanti tidak kagok ya, kan gak enak ya untuk di tengah-tengah sholat yang lain ikut sholat malah duduk sendiri kan gak enak. Kemudian tuntunan sebelum sholat. Yang pertama, sebelum sholat dianjurkan untuk mandi. Mandinya mandi apa? Mandi besar seperti kita mau sholat Jumat. Itu disunahkan. Gak mandi boleh gak? Boleh. Cuma tadi sunnahnya tetap mandi. Kemudian setelah mandi berhias diri dan memakai pakaian terbaik. Berhias diri itu ya berarti nggak harus pakai make up ya ibu ya. Maksudnya berhias diri itu ya berarti pakai kudung yang paling baik, pakai gamis yang paling baik. Kalau laki-laki ya pakai minyak wangi, pakai parfum, disunahkan. Nah, ibu-ibu buatan barang ya. Parfum itu hanya untuk laki-laki. Kalau mau keluar rumah itu laki-laki saja. Nah, ibu-ibu ya pakaian memperbagus pakaiannya saja. Gak harus pakai ginju, gak harus pakai make up bedak tebel segala macam. Nah, nanti buatan usaha. Kemudian ketiga, tidak makan sebelum keluar sholat Id. Nah, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurban. Ini riwayat Ahmad. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu sarapan dulu sebelum sholat, nggak ketang pakai kurma atau sekedar roti. Tapi kalau Idul Adha sebelum sholat jangan makan dulu. Minum bukan apa-apa minum, sekedar minum air putih nggak apa-apa. Tapi jangan makan, apalagi makan besar. Tapi tadi ini semua itu sunnah gitu. Jadi kalau misalnya boten gitu, ya tetap makan boten apa-apa. Misalnya saking laparnya terus makan gitu, boten apa-apa. Cuma sunnahnya itu tidak
makan. Bahkan sunnah yang lebih baik makannya nanti setelah dapat hewan kurban. Nah, masalah ini tunggu hewan kurban mateng, hewan kurbannya mateng, berarti yo duhur baru makan, ya selat kelepek-kelepek lagi. Gak kuat dia nunggu hewan kurban. Ya kalau nggak harus nunggu hewan kurban nggak apa-apa, tapi tadi usahakan setelah sholat baru makan. Itu kalau Idul Adha. Inilah kenapa juga kalau Idul Adha itu sholatnya lebih awal. Soalnya siang-siang setelah ngeleh, setelah telat sarapannya. Yang keempat, disunahkan bertakbir ketika keluar rumah. Jadi begitu keluar rumah, langsung baca takbir keras-keras. Bacanya secara jahar, secara keras. Jadi di jalan langsung ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai selesai. Itu dari keluar rumah sampai ke lapangan. Kemudian yang kelima, wanita dan anak kecil, bahkan wanita yang haid diminta untuk berangkat sholat. Jadi usahakan semua anggota keluarga itu ikut sholat. Kalau memang tidak ada halangan, misalnya apa halangannya? Ya misalnya mbah-mbah pun betul saged jalan, mbah-mbah pun betul saged duduk. Atau misalnya kok ya kados adik kula kan autis, ya nggak mungkin dibawa ke tempat ramai kan malah gegeri ya. Ya jangankan sama banyak orang, ketemu tamu ngamuk-ngamuk untuk dibetul di lapangan, nanti malah sido sholat Id malah jadi kayak sabung ayam. Malah rame memang kayak. Nah, kalau saya ada halangan-halangan seperti itu, ya tidak apa-apa tidak datang. Tapi kalau saya tidak ada halangan, silakan ajak seluruh keluarganya. Yang tua, yang muda, masih bayi, masih anak-anak, semuanya diajak. Yang keenam, silakan lewat jalan pergi dan pulang yang berbeda. Jadi misalnya sholatnya kita teng mriki, pulangnya lewat jalan sini, berarti berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sana. Apalagi yang muternya pakai motor kan betul orang ya. Kecuali kalau memang jalannya itu jauh, jalannya itu cuma satu arah, nek muter itu muternya sampai belasan sampai kilometeran gitu. Kemudian pakai berangkatnya cuma jalan kaki. Nah, kalau seperti itu ya nopo. Tapi kalau misalkan bisa, usahakan mengambil jalan yang berbeda. Dan yang ketujuh, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan. Kecuali kalau memang betul. Jadi kalau misalnya jalannya cuma 500 meter, 1 kilo, ya monggo lebih baik berjalan kaki. Kecuali kalau mau jauh, misalnya sampai Jati 6, mau sholat di sini, ya itu kan nggak mungkin jalan kaki, gitu. Jalan kaki mah berangkat dari sana subuh berarti, kan tidak bisa. Nah kalau seperti itu ya nggak apa-apa pakai kendaraan. Tapi kalau saya cuma dekat, cuma 100 meter, 200 meter, 1 kilo, itu masih bisa jalan kaki. Kemudian beberapa ketentuan mengenai sholat Id. Sholat Id itu dikerjakan tanpa ada adzan dan iqamahnya. Dari Jabir bin Samarah, aku pernah melakukan sholat Id bersama Rasulullah. Beliau bukan hanya sekali atau 2 kali, ketika itu tidak ada adzan ataupun iqamah. Jadi kalau sholat Id itu langsung saja ketika sudah waktunya imamnya berdiri, ya kalau misalnya ada pengumuman terlebih dahulu boleh. Nah, setelah pengumuman imamnya langsung berdiri, langsung memulai sholat. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak usah ada sholatal Id, itu tidak usah ada. Langsung berdiri, langsung sufufakum. Kemudian tidak ada sholat sunnah ba'diyah ataupun
qabliyah. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat pada hari raya Idul Fitri, beliau tidak sholat sebelumnya dan tidak ada sholat setelahnya. Jadi nanti ketika sampai di lapangan itu langsung duduk mawon tidak usah sholat dulu. Kecuali kalau sholatnya di masjid. Nah, kalau sholatnya di masjid, ya boleh tahiyatul masjid terlebih dahulu. Tapi hitungannya tahiyatul masjid, bukan sholat qabliyah. Tapi kalau di lapangan, sudah sampai lapangan, sampai halaman ini, datang langsung duduk, tidak usah sholat dulu. Kemudian hendaklah dipasang sutra atau pembatas di depan imam. Jadi imam itu saya di lapangan, jangan langsung setelah sajadah langsung tidak ada batas apa-apa, itu jangan. Tidak boleh seperti itu. Harus ada sutrohnya, harus ada penghalangnya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada orang lewat, ya berarti lewatnya itu di depan sutrohnya. Nah, kemudian tata cara sholat id. Bagaimana sih kita itu melaksanakan sholat id? Yang pertama, ya sama, kita mulai dengan takbiratul ihram. Kemudian takbir zawaid atau takbir tambahan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Dan ini takbiratul ihram itu tidak dihitung ya. Jadi pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, takbir yang pertama. Selanjutnya takbir 7 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, 4, 5, 6, 7. Jadi takbiratul ihramnya itu tidak masuk hitungan. Jadi totalnya berarti takbirnya 8 ya. Jadi pertama Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak, dan di antara takbir itu tidak ada bacaan tertentu. Jadi cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung saja. Jadi Allahu Akbar, tunggu sebentar untuk imamnya selesai makmumnya selesai takbir, langsung takbir lagi. Kalau memang mau baca, bisa diisi dengan bacaan pujian. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Akbar. Itu boleh. Tapi ini tidak wajib. Jadi nggak baca apapun juga boleh. Karena memang tidak ada bacaan khususnya. Kemudian setelah takbir 7 kali, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Surat apa yang dibaca? Disunahkan membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Itu pada rakaat pertama, dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Al-Qamar itu iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar. Qaf itu juz 26 gitu, 26 akhir. Sedangkan surat Al-Qamar itu juz 27 pertengahan. Jadi Qaf itu sebelum surat Ad-Dariyat 26 akhir. Sedangkan kalau Al-Qamar itu pertengahan. Jadi Ad-Dariyat, Atur, An-Najm, baru Al-Qamar. Itu kalau panjang. Kalau mau pendek apa? Kalau mau pendek bisa membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Ini kalau yang pendek. Soalnya kalau Al-Qaf itu sekitar 2,5 halaman. Al-Qamar itu 3,5 halaman. Kan lama gitu. Enggak semua orang nanti tidak jamain dong. Gerutu di belakang. Nah, kalau mau yang pendek-pendek ya pun Al-A'la sama Al-Ghasyiyah saja. Kemudian setelah baca surat, gerakan sholat biasa, ruku, i'tidal, sujud, dan selanjutnya. Kemudian setelah sujud, bangkit, takbir untuk bangkit dari sujud, bertakbir. Nah, ini takbirnya tadi ya, takbir bangkit itu tidak dihitung. Kemudian baru bertakbir, tambahan sebanyak 5 kali. Jadi bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Ini tidak dihitung. Kemudian baru 5 kali, Allahu Akbar. Nah, itu baru dihitung 5 kali. Jadi 7 kali di rakaat pertama tidak menghitung yang takbiratul ihramnya,
dan 5 kali di rakaat kedua tidak menghitung yang takbir ketika bangkit dari sujud. Kemudian sama membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan gerakan-gerakan yang lainnya. Dikerjakan sampai salam. Jadi bedanya dengan sholat-sholat yang lain hanya di takbir zawaidnya. Yaitu 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Dan di antara takbir tidak membaca apapun. Langsung takbir saja. Kemudian setelah sholat diadakan khutbah. Jadi khutbahnya itu setelah sholat, beda dengan sholat Jumat. Dari Ibnu Umar yang mengatakan Nabi SAW dan Abu Bakar, begitu pula Umar, biasa melaksanakan sholat id sebelum khutbah. Di sholat dulu baru khutbah. Khutbahnya bagaimana? Maka setelah sholat, imam berdiri, kalau memang imamnya sekaligus khotib. Tapi kalau misalnya khotibnya berbeda, ya khotibnya naik mimbar. Kemudian khutbahnya itu cuma sekali, jadi tidak ada duduk di antara dua khutbah. Jadi khotib berkhutbah langsung doa. Kemudian kalau Nabi itu dulu khutbahnya belum pakai mimbar. Jadi pakai mimbar itu zamannya Marwan bin Hakam, Bani Umayyah, sekitar 1 abad setelah Rasulullah meninggal. Jadi kalau Rasulullah itu kalau dulu khutbahnya langsung berdiri di tanah, nggak ada mimbarnya. Boleh nggak pakai mimbar? Ya boleh, tidak apa-apa. Kan lebih memudahkan. Kemudian memulainya dengan hamdalah, ya, alhamdulillah sebagaimana khutbah yang lain, bukan dengan takbir. Jadi ini misalnya memulai khutbah langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mulai itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tidak pas. Karena kalau Rasulullah tetap memulainya innal hamdulillah. Kan awal-awal khutbah memulai dengan innal hamdulillah. Baru setelah innal hamdulillah salam aja, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau Rasulullah itu takbirnya itu di tengah-tengah khutbah, bukan di awal. Dan jamaah boleh ikut khutbah, boleh tidak. Dari Abdullah bin As'ad yang berkata bahwa ia pernah menghadiri sholat id bersama Rasulullah. Maka ketika beliau selesai menunaikan sholat, beliau bersabda, aku saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan ia duduk. Yang mau pergi, silakan pergi. Jadi khutbah itu tidak wajib, ya. Misalkan kalau ada keperluan mendesak mau pulang dulu itu silakan, ya. Mong siap-siap malu, siap-siap di sini berarti. Ya kan gak enak ya, maksud lagi semua duduk tiba-tiba berdiri sendiri kan dilihatin orang ki ngomong ya. Selain ini melu khutbah kok kira malah pulang bisa. Kan tidak enak dilihat orang. Kemudian khutbah diakhiri dengan doa, ya sebagaimana khutbah Jumat, ya. Dengan mengangkat jari tangan kanannya dengan ke langit gitu, dengan begini doanya. Seperti khutbah Jumat. Yaitu tata cara khutbahnya. Nah, kemudian bagaimana bila hari Id jatuh pada hari Jumat seperti besok ini? Ketentuannya bagaimana? Kalau hari Id jatuh pada hari Jumat, maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id, ia punya pilihan untuk menghadiri sholat Jumat atau tidak. Apalagi sing dados panitia kurban, nggih, misalnya mengurus hewan kurban seperti besok Jumat ini, boleh nih misalkan karena kurbannya belum selesai, kemudian tidak ikut sholat Jumat itu boleh. Akan tetapi imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi walaupun orangnya boleh tidak ikut sholat Jumat, tapi di masjid diusahakan tetap ada sholat. Kenapa? Supaya orang-orang yang mau sholat Jumat itu bisa hadir.
Kan ada orang yang mau sholat Jumat, ada orang yang tidak mau. Nah, maka masjid itu tetap ada yang mau silakan ikut sholat Jumat, yang tidak mau silakan sholat zuhur sendiri. Dalilnya apa? Diriwayatkan dari Iyas bin Abu Romlah Asyami yang berkata, aku pernah menemani Muawiyah dan bin Abi Sufyan, dan ia bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah bertemu dengan dua id yang bertemu dengan hari Jumat dalam satu hari? Iya, jawab Zaid. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang beliau lakukan ketika itu? Maka Zaid menjawab, beliau melaksanakan sholat id dan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Nabi bersabda, siapa yang mau sholat, silahkan melaksanakannya. Jadi monggo yang mau sholat Jumat boleh, yang tidak juga boleh. Nah, apalagi saya mengurus kurban, kan ribet, sudah kurbannya belum selesai, maksudnya harus mandi, harus toto-toto, kan malah tidak bisa, susah ya kan, karena sudah ribet masa harus pulang buat mandi, nanti setelah mandi harus balik ganti baju lagi. Nah, kalau seperti ini silahkan kalau mau sholat zuhur saja, tidak apa-apa. Tapi tetap diusahakan di masjid tetap ada sholat Jumatnya. Jangan kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa yang boleh sholat Jumat itu hanya yang jauh-jauh saja, yang ada halangan saja. Itu ada dalil yang lain yang menyatakan bahwa ada ulama sahabat tabi'in yang ketika bertepatan seperti ini, ada sholat id, hari id bertabrakan dengan sholat Jumat, maka ketika sholat Jumat itu ia tidak keluar, ia tidak ikut sholat Jumat. Padahal dia itu bukan musafir, rumahnya tetap dekat dari masjid, tidak ada hajat, tapi tetap tidak sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa keringanannya itu sifatnya umum, mutlak. Jadi siapa saja boleh, mau ikut boleh, tidak sholat Jumat juga boleh. Tapi tentu ketika sholat Jumat itu lebih utama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai ketentuan sholat id, bagaimana tata caranya, dan nanti sholat id sama sholat Jumat tabrakan bagaimana hukumnya. Masih ada 7 menit sebelum syuruk. Ada pertanyaan mengenai kurban atau mungkin mengenai sholat id dari ibu? Benar, bapak-bapak? Oh ya. Larangan memotong menunggu hewan disembelih, Pak. Jadi nyembelihnya hari Sabtu, berarti yang motong kukunya hari Sabtu. Jadi bukan setelah sholat, gitu. Jadi tetap batasan bukan larangan, gitu. Sunnah tidak memotong kuku itu sampai menyembelih. Jadi kalau nyembelihnya Sabtu ya sampai Sabtu, menyembelihnya Senin berarti ya sampai Senin. Tentu diambil yang paling awal. Karena kadang ada orang yang kurban tiga tempat. Satu di Jumat, satu di Sabtu, satu di hari Ahad. Maka diambil yang paling awal di hari Jumatnya. Tapi kalau misalnya paling awalnya hari Senin, memang karena tempatnya terpencil baru bisa hari ketiga kurbannya, ya berarti potong kukunya di hari ketiga. Jadi batasannya bukan sholat tapi menyembelih. Setelah disembelih kurbannya, baru boleh potong kumis, potong rambut, boleh potong kuku. Ini Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, aku
saya ajukan sampai di terlebih dahulu. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nun wal ghafiyah astagfirullah mastabirul khairat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.